warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimahumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang demikian luar biasa yang kita terima, yang sering kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan saya disebutkan bahwa salah satu nikmat itu adalah nikmat kesehatan yang kita bisa hadir untuk bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh jamaah. Alhamdulillah, kalau sudah sempat juga sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang nilainya lebih besar daripada dunia seisinya. Kemudian Allah berikan nikmat yang luar biasa juga, keimanan. Dan ini nikmat yang hanya diberikan pada orang-orang yang beruntung saja. Kalau nikmat harta, kehidupan, dan sebagainya sama orang kafir juga ada. Tapi nikmat keimanan yang orang terpilih Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Dan seandainya dipaksa pun tidak semua orang mau. Seandainya diberikan penjelasan panjang lebar pun tidak semua orang pun mau. Yang bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah diberikan nikmat-nikmat. Harus bersama-sama kita menjaga keimanan yang tetap ada dalam diri kita. Saya dalam berkhidmat untuk menjaga keimanan itu sampai kematian datang pada kita dan meninggal dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebutkan dalam Masyarakat muslimin rahimahumullah. Salam dan salam kita haturkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah kebenaran, suri teladan buat kita semua. Dan beliau suri teladan bukan hanya untuk orang tertentu tapi semua manusia, karena beliau menunjukkan bahwa dia adalah manusia biasa seperti kita secara biologis, tapi dilahirkan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa ta'ala membuat beliau istimewa. Karena sifat basyarnya, sifat kemanusiaan, sifat biologis yang sama dengan kita, memungkinkan kita untuk bisa berjejak dari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, tantangan terbaik untuk kita senantiasa memperbanyak salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini diadakan kebenaran bagian Bansel. Niatnya bawa HP buat mencatat kajian pada hari ini, dan ternyata berbeda. Ya, dikatakan Allah, saya hanya sekedar melaksanakan perintah Rasulullah SAW lalu ada bahwa yang sampaikan dariku, walaupun satu ayat sebagai mendorong saya untuk kemudian berbagi kepada sekalian untuk mengisi waktu pada subuh. Karena memang masih mendadak beliau ada keluarga yang sakit dan itu memastikan di panggilan dan satu yang dari informasi itu. Baik, masyarakat muslim alhamdulillah, biasanya kita belajar waris detail, jadi memang paham mengenai waris. Namun sebelum
bahas topik hari ini sedikit saya mungkin waris barangkali karena detailnya adalah dari kita yang ikut kajian waris itu ada yang hari ini ikut, pertemuan ini ikut, kan benar-benar enggak gitu, jadi potong-potong nggak berat. Kalau yang ikut rutin barangkali akan punya gambaran yang jelas. Sedikit mengenai waris mungkin memudahkan temuan bagi yang masih sangat awam. Itu memudahkan waris itu dibagi menjadi untuk memudahkan kita mengingat saja ya. Karena kalau yang dipilih dari beliau itu ada dua bagian pokok, yaitu sepertiga dan seperempat. Perlu banyak ya. Jadi kalau disederhanakan itu berdasarkan itu hanya terdiri dari sepertiga dan seperempat. Maksudnya kalau yang sepertiga itu maksudnya kalau dikali dua dan dibagi dua. Seperempat itu dikali dua dan dibagi dua. Jadi kalau ada seperempat dibagi dua seperdelapan, dikali dua setengah. Jadi inti dari waris itu seperempat, kalau bagi dua jadi seperdelapan, dan kali dua jadi setengah. Jadi bagian waris ada seperempat, ada seperdelapan, ada setengah. Kemudian ya sepertiga. Yang sepertiga itu dibagi dua, jadi seperempat. Jadi kita memudahkan untuk mengingat ya, ada setengah, ada seperempat, ada seperdelapan, ada sepertiga, ada seperempat. Dan sepertiga kalau dikalikan dua, jadi 2/3. Jadi semuanya paling nggak ada 6. Mungkin kalau ngapal saya besar atau banyak bingung gitu. Kalau diringkas, kebetulan saya buat catatan diringkas kalau dibuat pokan itu ternyata memudahkan kita mengingat itu dari tadi dibagi jadi 2/3 dan 4. 4 kali 2 setengah, bagi 2 seperempat. Sepertiga kali 2 itu 2/3 dan sepertiga bagi 2 itu jadi seperempat. Nah, mudah-mudahan terus tips ya anggaplah sebagai teknik asisten dan asisten lah. Kalau dalam kuliah itu ada dosennya, ada asisten, ada mahasiswa yang baru dosen. Oke, kalau mau lebih jauh lagi kita bisa bahas di bawah tadi yang kita bahas hari ini. Dan saya persiapan kembali itu. Hari ini hanya mengingatkan satu hal yang selama ini saya selalu menguatkan diri saya sendiri. Jadi saya sebenarnya menasihati diri saya sendiri. Kalau kebetulan disampaikan di depan ini, ya barangkali nasihat saya sendiri manfaat buat Bapak Ibu sekalian daripada pagi hari ini. Bahwasanya hidup kita itu sementara, kita pasti mati. Tapi dalam kehidupan kita sering lupa. Maka kita harus mengingatkan bahwa hidup ini sementara, akan ada batasnya. Oleh karena itu dalam tindakan kita kontrol sementara sehingga kita mencapai hidup lain. Kalimat ini sangat sederhana, sangat banyak orang tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dalam Quran, banyak sekali Allah mengingatkan dalam ulang-ulang. Dan Muhammad mengingatkan itu banyak orang tidak tahu. Mahamkan hak ini. Maksud saya sendiri mengingatkan itu sebenarnya mereka menguatkan di rumah kita tetap mati. Kita baca dalam beberapa itu dia sebagai sementara. Ada tujuan yang akhir. Kalau setidaknya dalam Al-Quran ada 3 ayat di dalam 3 tempat surat yang berbeda membahas mengenai hakikat ini. Kalimat yang saya maksud adalah Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Imran yang sering dibaca oleh Ustaz Nurdin ya, dalam surat biasanya panjang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya.
Dan kalimat itu persis ada di dalam 3 tempat dalam surat Al-Imran ayat 185. Kemudian berikutnya lagi di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 dan di dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Tentunya kalau ayat dan mudah angka yang mirip-mirip apa? Dikait-kaitan. Kalau dulu kita ada SD, SMP atau SMA ada jembatan keledai. Mengingat sesuatu itu ada pengingat yang lain. Karena otak cara pikirnya itu biasanya memori sebelumnya supaya knowledge itu akan bermanfaat untuk knowledge selanjutnya. Pengetahuan sebelumnya akan mudah kita meningkat yang berikutnya. Makanya sering kita ingat rangkaian kejadian. Makanya kita bisa ingat tadi dalam surat Al-Imran ayatnya 185. Di dalam surat Al-Anbiya 121 itu ayatnya 35. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 itu ayatnya 57. Kebetulan bukan 55 ya. Ada angka 5 ya. Nah, tidak benar. Jadi Allah ingatkan kepada kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang berjiwa, setiap bernyawa itu pasti akan merasakan. Kalau dalam surat Al-Ankabut dilanjutkan dengan itu mailaina turja'un. Kemudian kepada kami kalian akan kembali. Sudah disebutkan mengingatkan kita bahwa kematian pasti datang. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan summa ilaina turja'un. Pada kami kalian akan. Ini punya fakta yang dalam sekali bahwa dia tidak pasti. Sehebat apapun kita dunia kita, mau jadi raja, mau jadi orang punya rumah sakit, orang mau rumah sakit damai sekalipun, meninggalnya juga ada yang karena penyakit jantung, padahal di situ pusatnya jantung atau penyakit kanker ya, tapi orang berdokter sekalipun. Jadi saya berpengalaman, maka saya juga dokter bisa pada spesialis jantung. Ternyata dokter juga diperiksa pada 3 tahun juga sebenarnya. Mereka kalau dokter penyakit jantung, begitu disebut baru harus operasi. Kalau dia sendiri kan ada operasi. Terus dokter jantungnya bilang, "Gak usah khawatir, saya juga ada kok belahan dada di sini, ini bekas operasi jantung." Gitu. Jadi jantungnya yang bagus, jadi kalau saya takut saya pernah mengalami, bukan saya operasi, kalau saya pernah jadi operasi, saya juga operasi sama teman saya. Jadi ya sekalipun dia hati jantung, dia harus mendaki dia sakit dengan penyakit jantung. Kemudian kalau Allah takdirkan dengan sakitnya sudah meninggal jantung, ya bisa jadi. Berarti Allah dan siapapun tidak bisa terlepas dari itu. Maka saya mengingatkan selalu diri saya sendiri dan tidak ada masalah yang kita akan kembali kepada Allah SWT. Summa ilaika di dalam surat Al-Ankabut Allah meneruskan walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'mal amilin. Walladzina amanu dan orang beriman wa 'amilus sholihati dan beramal soleh dan mengamalkan amal soleh. Lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan, maka kami tempatkan mereka minal jannati ghurafan, dari di antara surga-surga, dari kamar-kamar dalam surga. Kalau dalam tafsir diterjemahannya sebagai ditempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir
di bawahnya sungai, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Ini ma'ajrul amin, sebagai nikmat balasan bagi orang-orang yang beramal. Kalau dia ayat yang ini Allah menyebutkan kembali pada Allah akan ada orang-orang beriman yang akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya hanya jannah saja, tapi tujuh jannatul ghurafah, ada sedikit berbeda dari redaksi untuk ayat tentang surga. Kemudian Allah lanjutkan, siapa orang-orang yang masuk surga ini, yang beriman masuk itu punya karakter alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang sabar wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertawakal. Sabar, bertawakal. Itu salah satu sini orang akan memenuhi sabar. Setiap persoalan kita hadapi, orang surga itu punya ciri. Kemudian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin betul bahwa segala sesuatu Allah yang mengendaki, Allah yang menentukan bukan kita. Kita sering beranggapan bahwa segala sesuatu karena kita. Ada sama topik Bapak RT 1 yang kita jabai dengan baik. Kita seolah kalau kita mati kita tetap di mana? Seolah kita saja yang bisa mengendalikan semuanya. Padahal begitu dia keluar rumah juga kita nggak tahu mainnya kemana, dia ngapain juga kita nggak tahu. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu. Nah, kita berusaha jadi anak kita apa sih? Rezeki juga demikian. Apa kita ngasih rezeki anak itu? Mana kita rezeki dari kakeknya, dari tetangganya, dari saudara, dari orang lain. Allah yang menjaga melalui jalan orang lain, tidak semua dari dia. Harus tawakal kepada Allah. Jadi kadang kita merasa bahwa kita punya otoritas, punya kekuasaan cukup besar sehingga kita bisa mengendalikan sesuatu. Padahal tidak semuanya demikian. Makanya kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu. Karena faktanya ada orang yang berusaha keras, tapi nggak dapat. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain. Kalau orang bilang betul ya. Apalagi itu kalau dapat kekayaan. Dan kalau saya ini ada satu ulama yang dia berikhtiar, masih dapat dia keluar, dapat saya pulang, tadi nggak ada makanan keluar. Kalau untuk berikutnya lagi, beliau Ustaz, ulama ini nggak aman-aman di rumah. Tentu ada datang antarin makanan. Yang satu keluar mencari makanan, pulang dapat, satu lagi nggak usah ngapa-ngapain di rumah saja. Ada yang datang makan. Kalau orang punya pemahaman yang benar, tawakal kepada Allah. Kata orang nggak ngapa-ngapain, Allah berikan rezekinya dia nggak akan marah-marah. Pasti. Karena Allah jamin di sekitar diri manusia. Nanti Allah kaitkan ini dalam ayat selanjutnya. Jadi orang-orang yang memasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan pengamatnya apa sih dan adalah alladzina sabaru wa ala rabbihim, itu orang yang sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala sesuatu. Hakikatnya semua dari Allah Subhanahu. Bahwa kita berikhtiar adalah bagian usaha kita, tugas kita. Tapi hakikatnya dan orang-orang yang beriman itu benar-benar tawakal kepada Allah. Nabi Yusuf ketika diberikan karunia yang besar, mampu menjadi pemimpin besar dalam sebuah negara di Mesir. Yang tadinya beliau dalam masa kecil mengalami kesulitan bahkan seperti negara dalam masa mudanya, kemudian bisa menjadi pemimpin yang bisa mendapatkan negaranya, bahkan negara sekitarnya dari kelaparan. Dari Al-Aziz, dari pemimpin di suatu wilayah. Ketika mendapatkan nikmat itu, beliau berikan karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ilmu, tentu ta'awil mimpi, dan ilmu untuk bisa mengelola negara. Beliau sadar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Sulaiman, Nabi
Sulaiman alaihissalam ketika didatangkan istana yang dia inginkan berada di sini dalam waktu sekejap, sebelumnya dia duduk berdiri dan berita sekejap saja sudah sampai. Beliau tidak kemudian sombong merasa bahwa itu adalah kekuasaan dirinya. Beliau nyatakan hal fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Tuhan, bukan dari siapa saja dari Tuhan. Dan beliau menambahkan dia kuat untuk mengujiku. Apakah aku ini bersyukur atau kufur terhadap nikmat tersebut? Jadi beliau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahirnya, secara syariatnya kita berikhtiar, tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ketika dikisahkan dalam keadaan hamil dan dia dicaci maki oleh orang sekitarnya yang ada dianggap berzina, pada beliau tidak. Dan karena hamil pergi susah payah, dan Maryam disebutkan beliau kemudian duduk di bawah pohon kurma. Beliau Allah perintahkan untuk goyangkan itu kurma, maka Allah akan sakit, Allah akan jatuhkan pada dia kurma. Maka logikanya seorang kita yang sehat aja menggoyang pohon kurma, menjatuhkan kurma itu sesuatu yang secara logika biasa menurut saya. Tapi di orang awam itu, ya adalah bagian dari ikhtiar. Secara ikhtiarnya aja, kalau ikhtiar hanya menggerakkan saja. Allah yang akan memberi. Syarat ikhtiar itu dipenuhi. Maka jangan heran banyak orang yang berikhtiar sederhana, tapi Allah berikan. Jadi aja. Ada ikhtiar orang berbalik, berangkat pagi sebelum subuh udah berangkat, mengeluarkan malam. Ya segini gitu-gitu juga. Ada yang sekitar kita tinggal lihat, kalau kita berangkat kerja dia masih di rumah. Sore kita pulang dia udah di rumah juga. Gitu ya. Rezekinya bagus. Ya, yang penting dia udah ikhtiar bahwa dia mungkin udah dari orang lain, atau mungkin di berusaha berangkat siang bukan sebentar. Sekali konsultasi secara betul. Rezekinya banyak. Karena hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berikhtiar, silakan masing-masing berikhtiar. Makin baik dia, makin banyak amalan. Tapi soal kadar hakikat rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis menyebutkan, jika kalian bertawakal sebenarnya maka seperti bumi yang pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong. Ya pergiannya buat apakah burung seperti kita melihat evaluasi ini wilayah yang mungkin dari sisi melakukan studi kelayakan, bahwa ini kalau kita berjualan di sini dan di sini dapat nggak? Kalau kita kan mau bisnis buat studi kelayakan pantas atau enggak kayak gitu. Nggak pernah pikir begitu, keluar aja udah perutnya kosong. Kembali sore hari dalam keadaan perut kenyang. Bahkan dia membawa untuk anak-anak yang kalau dia udah punya anak-anak misalnya, itu adalah tawakal. Dia berikhtiar, serahkan kepada Allah yang berikhtiar. Soal rezeki dari kuasa ada maksud usaha. Tapi hakikatnya kita bertawakal kepada Allah dari Allah. Apa yang terjadi sekarang? Jadi kalau dari kita yang di rumah kemudian gak ngapa-ngapain, bukan tawakal yang subur. Jadi masih bukan usaha kuat. Itu dari usahanya dari Maryam ketika menggerakkan pohon perintahkan, maka Allah sangat yang dipenuhi, maka Allah memberikan rezeki berupa untuk umat. Kemudian Allah lanjutkan dalam surat Al-Ankabut ini dengan kalimat yang penuh menurut saya. Wa kan min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Wa ka'in, dan betapa banyak indabah dari makhluk melata di muka bumi, dari makhluk di muka bumi. La tahmilu rizqaha, mereka tidak membawa rezeki. Allah yarzuquha, Allah yang kasih. Wa iyyakum, juga kepada kalian. Jadi rezeki
yang diterima makhluk melata. Kalau kamu lihat semut itu pagi keluar tahu ke arah dia, maka bahwa tadi nggak mau jatuh sedikit itu tinggal sedikit dia akan cari dapat ambil. Memang kita yang kasih Allah yang dalam semua. Raya pun ada gitu, baca buka tangan ke bawah, tidak salah raya. Allah yang jalan, rezeki akan kemana? Ada semua jatuh dan sebagainya. Itu ada rezekinya. Allah yang menjamin, bukan mereka yang menolong. Kalau di ayat yang lain, Allah tahu tempat nyimpannya di mana. Allah tahu tempat dia ngambilnya di mana. Apa yang diambil Allah tahu. Allah yang menjamin. Jadi ini muatkan kepada kita sebenarnya supaya kita juga sering kita rasakan lupakan. Allah ya sudah, Allah yang kasih rezeki. Wahia membentukkan kepada kalian. Bukan yang binatang-binatang yang makhluk-makhluk lain itu saja. Yang kecil yang tak punya daya. Bahwa Samiul Alim, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha. Masyiral muslimin rahimahullah. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak perlu khawatir terhadap rezeki yang dimaukan kita. Tapi yang ada kita selalu merasa khawatir atas rezeki. Yang kita khawatirkan dengan rezeki itu kita bisa buat apa untuk Allah SWT. Kita bisa beramal soleh apa? Yang tadi syaratnya alladzina amanu wa amilu, beriman dan bisa enggak rezeki yang Allah berikan kepada kita manfaatkan ya untuk sarana kita dekat kepada Allah SWT. Dan itu disebut sebagai keberkahan. Ketika berrezeki, iman kita bertambah. Sebab rezeki keyakinan kita yang membangun kepada Allah. Tapi kita lebih banyak fokus pada bagaimana mendapatkan rezeki. Padahal rezeki itu sudah diberikan dari Allah SWT. Di dalam satu hadis disebutkan ketika ditiupkan ruh pada manusia pada 40 hari yang ketiga, tiupkan ruh, maka Allah menentukan rezeki dan ajal dan beberapa hal yang lain. Begitu ada rezeki dan ajal sudah ditentukan Allah SWT. Tapi kita sering khawatir mengenai, makanya saya mengingat diri sendiri jangan khawatir pada itu. Karena kalau kerjaan rezeki yang penting kita ikhtiar saja. Amal-amal untuk ikhtiar dan amal-amal untuk menyiapkan diri tadi kembali akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan jauh lebih penting dibanding sekedar kita banyak kan kalau dibuat barang 0 sampai 100 barangkali 90-92% kita. Kalau kita kembali kepada Allah mungkin 5% atau berapa persen. Kadang-kadang ingat ya, sholat pun ada sholat masih lupa juga, masih sholat masih begini cuma bisa 5%. Lupa banget kan? Itu madilaina turja'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang kedua, kaji mendawatin la tahmilu rizqaha. Allah yarzuquha wa iyyakum. Banyak binatang melata, makhluk-makhluk yang tidak membawa rezeki. Allah yang bersyukur. Dan juga berkata, bahwa Samiul Alim dan Allah, ya Allah yang Maha Mendengar dan Maha. Kemudian apa dengan ini? Kemudian orang kafir itu nggak tahu kan? Kalau yang Allah yang memberikan itu tahu. Lalu soal konsekuensi akan bahwa memberi rezeki Allah tidak punya konsekuensi kembali kepada Allah dan beriman kepada Allah itu suatu hal yang lain. Kalau ayat berikutnya Allah menyebutkan, wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh wa sakhkhara as-samsa wal qamar la yaqulun. Allah berfirman, wa in sa'altahum, dan jika ditanyakan kepada mereka, man khalaqa as-samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhkhara as-samsa wal qamar, siapa yang mengendalikan, yang mengatur asyam sawal qamar, matahari dan bulan,
pertanyaan saya akan menjawab. Fa'anna yufakun. Maka Allah kemudian menutup ayat ini dengan mengapa mereka bisa dipalingkan dari pada mereka tahu bahwa penciptaan adalah Allah SWT. Jadi makanya dalam kalau membahas mengenai kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah akan mendapat kenapa menggunakan ilah bukan roh. Tapi benar Allah seperti ilah itu punya konsekuensi. Allah menciptakan langit dan bumi dan orang yang pantas yang paling berhak untuk disembah. Punya konsekuensi. Tapi roh sama-sama artinya Tuhan kalau di Indonesia, satunya roh, satunya ilah. Punya makna yang punya konotasi yang berbeda. Kalau ilah itu punya konsepsi kita beribadah kepada. Tapi kalau roh saja, Tuhan dalam konteks roh, maka kita hanya mengakui tentang kekuasaan. Tapi tidak ada konsekuensi untuk beribadah kepada. Nah, orang kafir pun mengakui Allah sebagai roh. Tapi gitu, la ilaha illallah, nanti dulu. Jadi ini Allah sebutkan di sini. Supaya Allah sebagai roh pencipta, percaya mereka. Ketika ditanya orang Mekah pada saat itu, tanyakan mengenai siapa yang mereka anggap Allah. Mereka sudah tahu. Jadi kalau hanya level kita segitu juga sama dengan mereka. Kemudian kita tidak ada konsekuensi kita Allah pencipta langit dan bumi ini, maka kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka Allah sebutkan. Jadi Allah semuanya Allah yang cipta. Bahkan sakhara syamsa wal qamar yang mendalilkan matahari. Kalau di sahur kita sering doa ya, dalam surat kalau kita mau naik kendaraan, Tuhan dari sakhara matahari. Maksudnya Allah yang telah sakhara yang mendalilkan harga kendaraan saya ada dalam surat dua ayat yang kita sering gunakan. Hafalkan untuk doa pada saat kita naik kendaraan. Maka dari sakhara maksudnya Allah yang telah mengendalikan ini. Kalau kendaraan kalau dulu berarti kuda, keledai, onta itu kalau nggak bisa itu gajah. Ketika peristiwa al-fil, ketika penyerangan terhadap Mekah, karena mereka gajah itu suruh ke arah Mekah nggak mau, langsung jerum itu duduk nggak mau jalan. Juga arah tempat lain dia mau jalan, arah Mekah lagi dia nggak mau jalan. Gagal proses penyembuhan terhadap Mekah pasukan gajahnya. Itu Allah yang mengendalikan. Tahu kita sekarang pakai mobil, dia sama juga. Kita pakai mobil, Allah yang mengendalikan juga. Kadang-kadang kita rem mau ngejak, rem kadang-kadang salah ngejeknya gas, kontrolnya berbeda. Atau kadang-kadang ada kontrolnya rusak. Kita mau itu ternyata dia, kan double kontrol Pak, enggak juga. Dia punya sepupu naik mobil Alfa, dia yang auto jalan. Udah kalau ada mobil depannya telan ya ketelan gitu kan, ngecek tol terus. Pada saat tertentu ternyata ada truk di samping ke kanan terus, dia pikir akan ngerem, ternyata enggak terus gitu. Wah dia, padahal dia udah lepas tangan semua, nabrak. Jadi kadang-kadang kontrolnya juga walaupun canggih seperti apa ada aja error. Walaupun mobil bukan makhluk yang hidup juga, ya sudah mati lagi. Allah hakikatnya Allah ya. Mari kita doa subhanallah sakhara wa ta'ala wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sama dengan kalimat sakhara yang ada dalam jadi bahwa Allah yang mengendalikan matahari, mengendalikan bulan. Maka Allah yang menciptakan semuanya, Allah disebutkan. Maksudnya dalam ayat berikutnya, bukan hanya sekira penguasaan bergerak, betul yang punya kekuasaan jauh lebih besar dari itu. Allah yang suatu rizqa liman yasha min ibadi banyak. Inna Allah bikulli syai'in alim. Allah yang suatu, Allah lah yang meluaskan rezeki. Allah berarti pelakunya yang suatu yang meluaskan rezeki. Subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada. Allah sebagai subjeknya yang suatu yang meluaskan rizki. Kalimatnya adalah pakai fathah yang jadi satu objek.
Liman yasha'u min ibadihi. Jadi siapa saja di antara hamba-Nya. Allah yang memberikan, meluaskan rezeki. Ini kalimat ini kadang-kadang juga kita lagi sebab susah. Dan kita yakin Allah yang sudah rezeki yasha'u. Yakin Allah akan memberikan pasti. Pasti Allah. Kalau kendaki diluaskan pasti. Cuman sering kita tidak merasa bahwa luas rezeki itu kalau berikan kita merasa rezeki dari Allah. Kita sering itu rezeki itu hanya dari uang. Tidak banyak kita sehat dari itu rezeki. Tidak sehat sekarang harus ke dokter berapa. Waktunya harus ke dokter. Itu rezeki. Yang sakit nggak bisa aja. Orang ustadz yang harus di sini nggak bisa aja karena sakit. Kalau itu kerugiannya. Tapi kadang kita merasa berdoa rezeki dari Allah Subhanahu. Makanya sama-sama kita ingatkan itu rezeki yang mahal sekali. Kalau kita sakit baru merasakan bahwa rezeki sakit itu sehat itu sangat luar biasa. Maka banyak orang yang tertipu oleh dua hal, yaitu sempat dan sehat. Ada nikmatan, ada dua buah kenikmatan. Makbul fi makafir dan nas. Yang kebanyakan manusia itu terlelahkan, terlalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Bagi makan, nikmat sehat dan sempat. Saya sering lupa. Walaupun nikmatnya Allah biasa. Kita mau sabar ketemu orang tua, orang subuh, tunda-tunda terus. Ya, misalnya. Kita mau bicara apa, tunda-tunda. Karena mau tidak lagi sempat keluar. Ketika masih muda, masih tetap sholat, masih sholat malam, membaca Quran, terus pak saya banyak. Dan dia sempat lupa. Jadi baca lagi sebelum menghayal terus ada yang harus luas ya, bisa dari dan belum tentu ketika dalam keadaan luar bisa luar. Orang yang masih kerja, wah enak nih buat yang pensiun kayaknya. Kalau saya buat banyak, saya pikir mudah begitu, untuk mengubah kebiasaan, mudah juga. Jadi ini sebaliknya, nikmat sempat dan nikmat jahat itu sesuatu yang Allah Rasulullah mengatakan itu dua nikmat yang sering kita makan bersama sebagai keluarga, nikmat sehat dan nikmat sehat. Jadi rezeki dari Allah SWT. Allah yang suku rezeki liman yasha. Allah yang meluaskan rezeki bagi siapa saja di antara hamba-Nya. Wa yaqinulah, dan Allah juga yang menentukan kadarnya, yang menyempitkannya. Luas sekarang Allah tidak buat sendiri. Terserah Allah, jatuhnya kapan terserah. Masih muda sebutkan tuanya uang ada. Lalu waktu mudanya luar, tuanya susah ada. Kita banyak kehidupan kita lihat sehari-hari. Udahnya masih luas, begitu tuanya ada dan jalannya sangat banyak. Dan kalau rezekinya dia tidak akan kemana, dia akan sampai. Hatta suapan terakhir, kalau memang rezekinya dia akan diberikan begitu. Ini kisah aja dari seorang orang tua yang meninggal. Dia selama ini nggak mau kalau diminta ke rumah sakit, nggak mau. Rumah sakit, nggak mau, belum aja. Sampai udah parah dan menteri bilang, pokoknya sering banget sampai nggak makan berhari-hari hanya minum saja. Jadi Allah berikan rezeki dia, nggak meninggal kalau minum doang itu. Itu Allah kasih dan sembuh. Ada periode tertentu yang aneh sakitnya. Beberapa hari, seminggu, 2 minggu, hari 5 bulan, habis itu dia sembuh sendirinya tanpa ada atau sendiri. Pengobatan seadanya. Itu saat yang terakhir belum wafatnya, beliau cerita, jadi belajar mengenai rezeki. Saya tidak menyebutkan nama dan menyebutkan kejadian secara detailnya, jadi kita ambil di dua pelajaran. Beliau ceritakan orang tuanya ketika itu suruh tetap mau, sudah rumah sakit, periksa kondisi yang terakhir. Begitu di rumah sakit, karena tidak bisa masuk, terus akhirnya apa? Diberikan sonde ya. Akhirnya dia tetap balik. Tapi ya udah, terakhir itu. Setelah itu beliau
teman saya cerita di guru pelajaran buat saya, ternyata kalau bapak saya itu dapat rezeki makanan itu harus ke rumah sakit dulu, bisa dimasukkan makanan, soalnya nggak lama meninggal balik. Jadi rezekinya beliau yang berupa suapan terakhir itu harus diberikan. Ya Allah berikan. Baru tertinggal. Caranya ya kalau buat orang suatu hal yang biasa, tapi buat beliau itu melihat di guru pelajaran, rezeki yang tinggal sesuatu itu haknya dia berikan dulu. Setelah itu baru berikan. Dan kenapa? Kalau di rumah nggak bisa makanan masuk. Bawa ke rumah sakit, oh di keluar kayak ini. Supaya ada makanan. Tapi nggak lama ternyata enggak. Jadi teman saya sendiri kita pulang karena prosesnya nggak lama di rumah sakit, kerja ke sana juga apa namanya berat, maksudnya waktunya nggak terlalu lama tanpa proses. Teman saya tadinya sempat begitu yakin ya, bapak saya udah biasa bolak-balik sakit begitu, jadi kali ini juga saya kayak biasanya lepas juga sembuh juga gitu. Jadi dia nggak buru-buru tuh pulang. Terus saya sempat bilang bapak saya dia udah orang tua apa namanya sakit kayak kalau kita nggak tahu pokoknya. Biasanya sakit begini nggak apa-apa. Dulu kita udah khawatir kalau udah kumpul semua dan ternyata sehat lagi. Begitu lagi berulang berkali-kali. Tapi yang kali terakhir dia mencelek. Nah, itu rezekinya yang diambil pelajaran adalah ketika rezeki yang diambil sesuatu itu haknya beliau berdoa. Itu rezeki Allah yang diambil. Dari pelajaran tadi itu sudah kita peroleh pun kadang-kadang kita lupa. Ketika Allah hari ini rezeki biasanya dapat banyak jualan, hari ini kurang buruknya banyak. Balik kita kembali Allah yang syukur rizqa liman yasha wa yaqdir. Saya di sini meyakinkan diri saya sendiri dengan ayat ini, meyakinkan diri saya sendiri bahwa Allah yang atur. Kita tahu, kita meyakinkan yakin dalam diri kita. Dan kemudian saya itu tak mudah. Sering kita ngomong bahwa itu wah, coba kalau saya kadang-kadang berandai-andai kita. Padahal Allah jawab. Yang penting kita ikhtiar, besok lagi ikhtiar lagi, itu aja sudah. Yang muas. Masyiral muslimin rahimahullah. Allah mengatakan kepada Allah yang syukur sekali syar'iyah. Ini bunyi ayatnya juga di beberapa tempat. Saya melihatnya di beberapa ayat bunyinya mirip. Intinya ada Allah yang syukur sekali manyasa. Ada yang punya Allah yang syukur sekali manyasa ibadah wa yakfirullah. Ada Allah yang syukur sekali manyasa wa yakfir. Misalnya terlalu pendek. Tapi kalimat ini sering ditemukan di beberapa ayat. Kemudian ayat selanjutnya ditekankan kembali bahwa orang kafir pun kalau diberikan kekuasaan Allah ya tapi meyakini rezekinya dari Allah dan dia punya pasukan menyembah kepada Allah. Maka ayat selanjutnya wa in sa'alahum man nazzala minas sama, dan jika ditanyakan kepada mereka man nazzala minas sama, siapa yang menurunkan dari langit air fa'ah yang bihi al-ardha min ba'di mautiha, maka kemudian Allah hidupkan bumi ini setelah kematian. Artinya tadinya nggak ada kehidupan, jadi ada kehidupan dengan air. Maka dalam teknologi pengetahuan air adalah sumber hidup real. Kalau dulu awal-awal air itu baru kemudian kehidupan itu mulai ganggang atau kecil itu sampai dan menghasilkan oksigen pun makin banyak di sini itu. Jadi teori tentang awal kehidupan. Jadi air itu sumber kehidupan ya Allah. Yang sangat unik. Hidrogen sama oksigen itu sendiri dilihat, jadi oksigen jadi satu, jadi sifatnya berubah air. Jadi katanya sangat memecahkan hal dua bom jadi hidrogen sama oksigen yang akan dipakai untuk teknologi untuk energi alternatif dengan energi hidrogen itu tidak mudah. Itu sangat besar, misalkan hal dua bom yang secara teori ada dalam air, ada hanya dan misalkan energi yang besar, baik jadi hidrogen dan air inilah tadi, dengan air itu Allah seperti kondisi sekarang yang sangat panas, tanaman bermati. Saya telah nyiram tanaman udah gosong, udah panas udah gosong. Buah juga demikian, udah berbunga udah apa, telah siram rontok semua. Itu telah siram udah langsung karena air demikian juga kita tidak makan minum dengan tidak makan masih bertahan tidak makan selama sebelum kalau belum mau berbahaya itu tidak akan
kalau makan masih bertahan lama. Allah yang menurunkan air dari langit, kemudian wahya bil ardo yang menghidupkan kehidupan di dunia ini, wahya bil ardo yang menghidupkan dunia ini, timbang di bawah setelah kematiannya, setelah sebelumnya nggak ada. Maka ketika orang ditanyakan siapa yang menurunkan air dari langit sehingga bumi ini menjadi hidup, sebagainya, mereka layak Allah. Maka mereka akan mengatakan Allah. Manusia secara Allah akan mengakui itu, karena dia nggak punya otoritas melakukan itu. Makanya ketika dialog antara Nabi dan pemimpin kafir, aku bisa menghidupkan kamu dan kematian manusia. Kenapa? Tuh pasukan itu bunuh. Yang ini dia hidup. Saya bisa dong menghidupi buat mati dan hidupnya orang. Ada tanda oleh orang. Coba kamu terbitkan matahari yang terjadi dari timur ke barat, sekarang dari barat, bisa nggak? Pemimpin kafir itu nggak bisa jawab, nggak bisa. Tapi otoritas dia bisa melakukan mengubah hanya yang terjadi dari timur jadi terjadi dari Allah yang punya. Maka salah orang mengaku Allah lah. Tapi tadi bahwa Allah yang berikan sisi mengatur dia ketika kita lupa. Karena itu terkait dengan diri seolah kita punya otoritas di sana. Maka Allah ingatkan dalam surat Al-Masrul Muslimin jadi kematian itu sebagai pengingat kita bahwa kita akan kembali kepada Allah dan sebagai pelajaran untuk kita menyiapkan diri kita dan sebagai ujian buat kita. Kematian itu ujian buat kita. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bukan bahwa wadah perlu disyari wafai kita dari ayat itu perlu nasi muda ini temuan wadah perlu disyari wafai. Setiap yang dia akan merasakan maut dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan dan fitnah kebujian. Kematian kebujian kepada hidup. Allah akan rezeki ujian buat kita yang hidup. Kalau menginginkan rezeki ujian buat kita yang hidup. Kita nggak punya anak ujian buat kita. Kita punya anak ujian buat kita. Kita dapat rezeki ujian buat kita. Sehingga kalau ada hidup ada ujian yang benar. Allah akan uji bi khairan, bisyarri wal khair. Akan menguji dengan kebaikan dan keburukan. Kita umumnya akan merasa diuji kalau dalam keadaan ada keburukan, itu merasa diuji. Ketika kebaikan, padahal itu semua dalam keburukan ketika kita sedang bersedia. Jadi Allah yang memberikan kadar itu ketika kita memanfaatkan rezeki itu karena apa? Makanya Allah mengatakan bahwa kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekian datang kita manfaatkan buat apa? Kamu nggak kita memanfaatkan rezeki yang Allah berikan ini. Kadang kita diberi rezeki yang sempit, lalu rezeki yang banyak kita sombong. Padahal Allah tidak menghendaki. Ketika diberi rezeki yang sempit, kita kepada Allah. Ketika diberi rezeki yang banyak, kita berubah. Yang baik yang kita memberikan kita kepada Allah. Itulah sebenarnya rezeki yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita semangat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu dengan segera semua yang kita dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menyiapkan diri ke arah sana. Bukan kemudian sibuk dengan kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia adalah mata dulu, mata kehidupan sementara, senang sementara dulu. Yang di awal penjelasan ulama, mata itu menjelaskan tentang kehidupan sementara itu seperti apa ya? Itu seperti bapak ibu kalau melihat tanaman jatuh jatuh pendek, tumbuh senang jangan jatuh, tumbuhnya seperti itu senang. Kemudian sampai kemudian dia berbuah. Dan kita beranggapan bahwa itu adalah akan berlangsung selamanya. Padahal enggak. Habis berbuah itu apa? Setelah buah masak, cirinya apa? Setelah masak pasti dia akan kering, akan mati kan gitu ya. Jadi kalau kita berbuah dulu pasti akan ada habisnya. Jika ada penikmatan yang tinggi itu kan pasti. Dan itu sebentar.
Dan orang banyak berkata bahwa itu akan jadi sekolah di Nabi yang kekal seperti di akhir. Itu mata. Ada ulama yang memberikan penjelasan mengenai mata itu sebentar itu. Bayangkan seperti kita melihat kamar, seperti langit. Tapi ternyata di situ sudah mati. Udah nggak mungkin lagi terus bisa panjang, itu nggak mungkin pasti. Sama dengan seperti sementara. Jadi dunia sifatnya begitu. Dan berulang-ulang juga dalam Al-Quran maka itu keterangannya. Tapi kebalikannya kita sering melihat kehidupan dunia adalah apa kita simpan dan kebalikan mengerjakan pada orang pertama. Pak untuk mengerjakan ini di akhir waktu kita akan kalau di musim sekarang ada anak sekolah ujian itu jadi belajar. Kalau di rapot masih ada nilai. Rapot itu masih semester ini, semester depan masih terbaik lagi ya. Dan kalau kita di akhirat meninggal kita rapot, rapotnya tidak terima kanan, kan udah pasti tanda itu kalau terima tangan kiri atau dari belakang ada udah nggak ada lagi perbaikan lagi. Maka dalam surat itu sebutkan, seandainya aku bisa kembali ke dunia sebentar saja, sebentar gak minta lama, sebentar dia tahu bahwa ada kita kembali ke sebentar kita akan membaikkan, berberat ibadah baiknya sebentar. Pasal dakwah aku minta solihin, maka aku akan bersedekah dan aku menjadi orang soleh. Sebentar. Saking begitu dasar, seperti kita sesuatu nilai atau ujian, kalau itu dapat pekerjaan proyek gitu ya. Misalnya besarnya kayak apa? Jalan itu harus. Tapi kalau di dunia masih bisa kesempatan berikutnya lagi. Begitu di akhirat nggak bisa. Maka dalam surat maka saya dakwah kita sorry dapat kebalikan dan insya Allah saya akan bersedekah dan beramal. Jadi orang yang nyesal orang sudah di alam akhirat sana bisa. Dan kita masih dunia aja sama-sama. Yang biasanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada rezeki Allah. Allah yang kasih rezeki, Allah yang mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri terutama. Dan saya selalu mengingatkan kita bahwa Allah yang bersyukur di sekolah Allah yang meluaskan rezeki. Tugas kita adalah dari rezeki Allah berikan. Kalau kita keluasan kita bersyukur. Dan berikan kesempitan kita sabar dan orang sabar dan bertawakal kepada Allah ciri dari penghuni sehingga sedikit yang jadi adalah marah-marah ada momen yang lain. Proyek kita turun kecil nih, oh kamu nggak salah, wah semuanya dimarahin. Bukannya bersabar dari Allah siap buat kita. Begitu senang dapat semua kita berbangga-bangga, oh nih kerjaan saya. Itu jadi seperti seperti Korun dapat rezeki yang banyak, bilangnya gitu. Ini adalah karena ilmu yang aku miliki. Jadi merasa bahwa kekayaan yang memiliki adalah ilmu yang dimiliki. Padahal dari Allah Subhanahu wa Taala kita bahwa setiap kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala dan kejadian rezeki sempit, rezeki luas, kemudian dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah memberikan semuanya untuk memastikan kepada kita ada kita mensikapi dari rezeki Allah berikan. Kalau lagi luang kita bisa nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala bagi para orang sekitar kita gunakan kerja Allah Subhanahu wa Taala dan kita bisa bersabar setelah ujian dari Allah Subhanahu wa Taala kita bertawakal kepada Allah. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Doa yang bermanfaat. Sekali lagi, saya sendiri yang sudah saya siapkan sendiri dan Tuhan sendiri bagi bantuan itu sekalian. Kalau ada yang mau menambahkan, mau kami silakan. Belum bisa itu. Ya silakan.
Baik, terima kasih. Saya pikir mau menambahkan. Saya berharap berharap. Baik, ya saya mencoba kalau pada saya dalam kondisi itu tadi kembali bahwa Allah yang syukur sekali mengisah, Allah yang memasukkan. Jadi segitu banyak. Bapak melihat bahwa ada satu kejadian orang kelaparan. Tapi Bapak hanya melihat satu potret satu saat saja. Orang Bapak foto cepet, ada ini orang kelaparan. Dan kita baru bahwa dia orang kelaparan terus sampai meninggal. Apakah selalu begitu? Jadi pada saat itu dia kelaparan. Dengan kelaparan dia berusaha mencari terus ikhtiar sampai kemudian akhirnya dia dapat rezeki yang cukup. Dia bisa. Tapi juga rezekinya yang kelaparan terus sampai meninggal dalam keadaan kelaparan juga. Rezekinya segitu. Ada yang kelaparan mendorong dia untuk bisa berbuat. Misal kita lihat banyak sekali orang tuanya miskin nggak mampu. Kalau di kampus sering ya dulu ada mahasiswa masuk sama orang tuanya mau bicara bahasa Indonesia nggak bisa Pak. Bahasanya Jawa. Bahasa Jawa datang orang tuanya. Kita bicara soal SPP ini. Dulu ada negosiasi dari wah saya mau keringanan bayar berapa yang mau sekolah anak saya juga nggak tahu, makanya terjemah karena dia nggak bisa bahasa Indonesia karena yang bisa bahasanya dia ya udah orang itu jadi rezeki aku ya dia nggak mampu ya anaknya dia mau sekolah mau dia sendiri aja kalau sekolah sendiri kan sepeda orang belajar nggak tahu kalau sekarang kuliah ya saya nggak punya uang nggak punya apa jadi sekolah dan ternyata kalau lulus dia bisa si anak ini kondisi seperti itu ya susah kan buat bayar orang kehidupan saya yang lain lagi ada juga udah datang terima di universitas negeri dia udah datang dari daerah ke Jakarta dia sampai Jakarta dia sebelum ke Jakarta dia kerja dulu tahun dia nggak sekolah untuk ngumpulin uang supaya bisa daftar ujian dia datang ya begitu sampai diterima udah pakai jalur yang nasional datang begitu lihat dia itu beli makan harganya sekian kemudian tuh kok kayak gini ke depan Jakarta ya tidak seperti dia bayarkan akhirnya dia balik lagi dia udah terima sih udah balik lagi gak punya usaha nggak mungkin bisa saya hidup di Jakarta dengan beli makanan aja di warung aja jangan cuma di tempatnya dia tinggal di daerah Solo mendingan di Jakarta bahkan Solo masih 5.000 dia masih bisa makan dia masuk segitu balik jadi kebetulan ada tetangganya yang ditanya kamu kok udah terima kok nggak ke kampus sana punya uang saya gimana harus telepon sama dia orang yang kenal gimana nih ada orang nggak mampu ya suruh datang aja yang penting udah terima soal uang soal berikutnya lagi datang aja nah itu disuruh dia datang lagi kita carikan bantuan dan sebagainya akhirnya dia semua dan kenapa pada saat itu buat makan nggak bisa Pak beli rice cooker juga nggak bisa buat kos nggak bisa ya Pak sambil kuliah dia pokoknya dia pada seorang dia kasih wah saya nggak bisa apa nggak tahu saya harus gimana ya udah kamu kerja part-time ya part-time kemudian kalau bisa kalau itu ada part-time pekerjaan yang di administrasi misalkan bulan berkas atau dia ada kerja kosong ya dapat uang dari situ untuk bulan kurang masih kurang terus kalau orang itu orang kasihan betul orang tuanya sudah nggak bisa ngasih dia kok itu sama neneknya dan gitu dia sudah kalau pada saat itu dia susah benar tapi begitu lihat 5 tahun berikutnya dia bisa lulus dan dia kerja di perusahaan yang cukup baik dia kembali itu dalam kondisi yang udah mentereng udah pakai pakaian bahkan pakai mobil dinasnya 5 tahun berikutnya lagi jadi kalau kita potret rezekinya dia susah mau nggak bisa tapi Allah berikan itu ujian buat dia sehingga dia mau dengan arahan tetangganya dan sebagainya rezekinya jadi kalau dia kembali tadi nggak sama tetangganya nggak ngobrol tadi kasih tahu tuh tapi Allah kasih jalan tetangganya masih ada tetangganya punya teman yang ada di kampus sana menanyakan tentang gimana sih prosedur kalau ada orang begitu ada potensi saat itu dia ada susah tapi kemudian dengan susahnya dia berikhtiar usaha dengan segala dia dapat duit seperti potretnya Nabi Yusuf ketika dalam keadaan masih susah sekalian udah masa kecil itu sama orang tuanya sama saudara yang dimusuhin sebelumnya dari budak kalau kita potret itu rezeki
Jadi kadar rezekinya itu Allah tidak menemukan kita. Kita bisa tahu di belakang saat ini kan begitu. Jadi rezeki pada seorang itu ada kadarnya dan Allah berikan sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Kita nggak tahu. Apakah dia kemudian dia bos? Dia yang penting dia usaha maka selesai tugasnya. Ketika dia tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu yang masalah. Dan dia tidak bersabar itu yang masalah. Jadi masalah bukan pada keadaan kita, tapi masalah adalah sikap kita terhadap keadaan. Karena keadaan itu settingan yang Allah berikan. Seperti kita misalnya jadi pemain lah, bahwa sebagai pemain drama dalam kejadian drama udah ada settingannya. Bapak menjadi orang yang miskin. Itu bapak kenapa saya jadi orang miskin dulu? Kan udah tahu dari awal settingannya adalah sebagai orang miskin berlaku seperti aktor sebagai orang miskin. Jangan protes, saya mau jadi orang kaya begitu. Kita nggak bisa. Dan sekarang kita harus maka tugasnya. Maka aktor yang baik yang ketika sebagai orang miskin yang berlaku sebagai orang miskin. Jangan kemudian kita merasa sebagai itu kita seolah-olah sebenarnya tidak sama tentunya. Seorang aktor itu kita jalani dengan cara yang baik. Kalau sebagai orang miskin yang baik harus bersabar tertawakan. Jadi orang kaya dia bersyukur berbagi. Itu skenario yang Allah ceritakan di awal. Tapi ketika jalan beneran itu orang tidak mau melakukan itu. Jadi fenomena motivasi orang berarti kita bisa ketawa kalau film itu sebagai sesuatu nggak mungkin lah orang pemain orang miskin di orang kaya. Tapi kalau ternyata dalam jangka panjang kita maju, pasti itu orang mungkin gitu ya. Kita juga tahu kehidupan kita begitu panjang mengalami itu susah bener jadi orang gitu. Kita ngeluh gitu. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan itu jadi gambaran sikap kita bahwa keadaan itu adalah keadaan yang tidak perlu kita risau. Yang kita risau adalah sikap kita dalam menghadapi keadaan. Ketika bersikap baik maka kita menjadi baik. Dan makanya orang itu kalau seperti dalam grafik, saudara sinus kosinus naik turun. Kalau orang beriman atau listrik itu kalau mungkin elektronik ada arus bolak-balik ada arus arah. Arus bolak itu tadi positif, negatif, positif. Kalau arus arah positif terus begitu. Dan orang itu mengubah dari positif negatif ini menjadi searah. Makanya bahwa ada alat untuk banyak arah yang dari arus listrik yang AC menjadi DC itu supaya positif terus. Kira-kira itu cara kita. Demikian mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan menurut saya sendiri. Saya kira cukup ya hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekali lagi karena ini sebagai badal. Mudah-mudahan masih ada manfaat. Demikian kita dulu dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.